Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Febriani, NIM 230102300060. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih MA. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan definisi fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Secara etimologis, fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqiha, yang artinya memahami atau mengerti secara mendalam. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia. Hukum tersebut diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Jadi, fikih membantu umat Islam memahami bagaimana cara beribadah dan juga menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam fikih ada 5 macam hukum. Yang pertama ada wajib. Wajib yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Contohnya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu sesuatu yang dianjurkan, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Contohnya sholat duha dan juga sedekah. Yang ketiga ada mubah. Mubah yaitu sesuatu yang boleh dilakukan atau juga ditinggalkan, tidak ada pahala maupun dosa di dalamnya. Yang keempat ada makruh. Makruh yaitu sesuatu yang sebaiknya dihindari, jika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya memakan makanan seperti jengkol, petai, atau bawang mentah yang berpotensi mengganggu kenyamanan orang lain di tempat umum. Yang kelima haram. Haram yaitu sesuatu yang dilarang, jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan maka mendapat pahala. Contohnya mencuri, berjudi, dan juga minum minuman keras. Dengan adanya pembagian hukum ini, umat Islam dapat mengetahui mana yang wajib dilakukan, mana yang dianjurkan, mana yang boleh, mana yang sebaiknya dihindari, dan mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya soal kedua. Sifat hukum Islam, universalitas dan fleksibilitas, bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya, hukum Islam itu memiliki sifat universal dan juga fleksibel. Disebut universal karena ajaran Islam berlaku untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun orang itu berada. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati itu tetap penting meskipun zaman terus berubah. Selain itu, hukum Islam juga fleksibel, terutama dalam urusan kehidupan sehari-hari atau muamalah. Artinya, hukum Islam bisa menyesuaikan perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, sekarang ini banyak orang yang berbelanja secara online melalui marketplace yang ada saat ini seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga yang lain. Pada zaman Nabi belum ada yang namanya jual beli seperti ini. Namun para ulama menjelaskan bahwa jual beli online diperbolehkan selama dilakukan dengan jujur, tidak ada penipuan, dan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama setuju.
Menurut saya, sifat universal dan fleksibel membuat hukum Islam tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, jelaskan secara detail konsep dasar ibadah dari berbagai tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Untuk tinjauan dogmatis, dari sudut pandang dogmatis, ibadah dilakukan karena merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim beribadah itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Contohnya, salat 5 waktu dilakukan karena Allah memerintahkannya di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tinjauan psikologis. Dalam sisi psikologis, ibadah memberikan ketenangan hati dan juga pikiran. Orang yang rajin beribadah biasanya lebih sabar, lebih bersyukur, dan juga lebih mudah untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Misalnya, pada saat berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran, itu dapat membuat hati menjadi lebih tenang. Selanjutnya, tinjauan sosiologis. Dari sisi sosiologis, ibadah juga memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Banyak ibadah yang mengajarkan kepedulian dan juga kebersamaan. Contohnya, zakat yang membantu orang yang membutuhkan, salat berjamaah yang mempererat hubungan antar umat Islam, dan juga kurban yang mengajarkan sikap berbagi kepada sesama. Jadi, ibadah tidak hanya membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik, tapi juga membuat hubungan dengan sesama manusia menjadi lebih harmonis. Yang selanjutnya, soal keempat, bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern? Berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya. Fikih dan ilmu pengetahuan modern itu memiliki hubungan yang saling mendukung. Ilmu pengetahuan membantu manusia menemukan berbagai teknologi dan juga pengetahuan baru. Sedangkan fikih memberikan pedoman supaya perkembangan tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini banyak muncul persoalan baru yang belum ada pada masa dahulu. Karena itu para ulama melakukan ijtihad supaya hukum Islam tetap bisa menjawab perkembangan zaman. Salah satunya adalah penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Menurut saya, menggunakan AI itu bisa untuk mencari referensi, memahami materi, atau juga menyusun tugas. Hal itu diperbolehkan, tapi jika AI digunakan untuk mengerjakan tugas sepenuhnya tanpa adanya usaha sendiri, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena sikap tersebut merupakan tidak jujur. Solusinya adalah menggunakan AI sebagai alat bantu kita untuk belajar, bukan sebagai pengganti atau bukan sebagai penggantinya. Kita harus tetap membaca, memahami, dan juga mengembangkan hasil yang diperoleh dari AI tadi supaya ilmunya benar-benar bermanfaat. Dengan begitu,
Fikih dapat berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern selama tetap berpegang pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan juga tanggung jawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.